Bisa jadi kita itu sekarang belum kaya, utang kita belum lunas, ya karena kalau kita itu kaya, kita itu sombong. Bisa jadi kita itu belum siap kalau kita itu diberi kekayaan yang berlebih. Bisa jadi kita justru jauh dari ketaatan. Di sini ayat ini tentunya diturunkan atas dasar sebuah peristiwa, yaitu kala itu, yaitu ketika orang-orang Ansor ini memberikan sesuatu sedekah yang berupa kurma. Ketika mereka itu bersedekah, mereka digantungkan di masjidnya Rasulullah SAW. Itu untuk tempat sedekah, digantungkan di masjidnya. Jadi mungkin masih gerombolan. Kalau kita kan sekarang yang sudah istilahnya potolan gitu ya. Kalau dulu belum, masih ada tangkainya seperti itu. Jadi itu digantungkan di masjidnya Rasulullah SAW. Namun seketika itu ada seseorang, satu atau dua orang segelintir dari orang-orang Ansor ini memberikan kurma yang dalam keadaan belum masak dan kondisinya ada yang berlebihan ataupun rusak seperti itu, digantungkan di masjidnya Rasulullah SAW. Dan turunlah ayat ini sebagai peringatan bahwa ternyata memberikan sesuatu yang buruk itu dilarang. Jadi karena adanya kurma yang mungkin kita sendiri saja tidak mau memakannya, tapi ini orang-orang Ansor ini hanya beberapa, tidak semua, disedekahkan untuk orang lain. Pada dasarnya orang yang menerima ini adalah ashabus sufah. Orang-orang ini adalah orang-orang miskin pada zaman Rasulullah waktu itu. Dan mereka sebenarnya tidak menuntut pemberian yang terbaik. Mau barang ini wujudnya bagus, mau biasa saja, mau jelek sekalipun, namanya orang miskin kalau dulu itu memang sudah benar-benar tidak punya apa-apa. Tidak sebagaimana kita. Dulu itu kalau namanya miskin, bahasanya pekerjaan dan rumah pun tidak punya. Kalau sekarang kan miskin, rumah masih ada, motor bisa jadi masih punya, tapi karena kondisinya nun sewu, pekerjaannya minim, penghasilannya minim, sudah dikatakan miskin. Kalau dulu tidak seperti itu. Orang yang masih punya harta benda itu tidak dikategorikan miskin. Walaupun mungkin secara pekerjaan masih serabutan, penghasilannya tidak tetap, namun asetnya masih ada, masih punya rumah. Terkecuali kalau mungkin kondisi kita memang sudah terkondisikan orang yang memiliki hutang yang sangat banyak. Itu beda lagi, beda cerita. Tapi ketika kita dalam kondisi yang sebenarnya masih mampu, kok kita menjatuhkan diri kita ke dalam golongan yang miskin ini, sebenarnya itu sangat berbahaya. Kita sejatinya tidak mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Yang terkadang kita sendiri justru menjadikan diri kita ini berdoa untuk diri kita bahwa kita ini termasuk orang-orang yang miskin dan tidak mampu. Itu yang kadang kita tidak sadari. Hidup ini sesungguhnya selainnya kita bercocok tanam. Ketika kita menanam sesuatu, misalkan kita menanam padi, pasti berharapnya tumbuhnya padi. Tapi bisa juga menanam padi ada rumputnya. Coba jangan perhatikan orang-orang yang menanam padi di sawah, itu ada rumputnya enggak kira-kira di sebelah-sebelahnya? Banyak malahan. Bahkan ada tumbuhan yang lain, tidak hanya rumput. Bisa jadi enceng gondok, bisa jadi mungkin semanggi. Bisa jadi di sawah itu ada semanggi juga, yang lain-lain. Itu kan nggak kita tanam. Tapi bisa nggak kalau dibalik, kita nanam rumput pengen tumbuh padi? Kok nggak bisa? Padahal tadi bisa. Padi tumbuhnya rumput. Nah, itulah sebenarnya sebuah retorika kehidupan. Ketika kita menanam sesuatu yang baik saja,
yang baik nih. Padi itu kan pengen hasilnya baik. Apa ada aku nanam padi itu terserah mau panen mau orang rugi ya enggak apa-apa. Kan kayaknya enggak ada nih. Pasti niatnya pengen untung semua. Enggak ada yang pengen nanam kok pengen rugi. Saya belum pernah jumpai yang seperti itu gitu. Itu pengennya pasti mendapatkan keuntungan dan hasil yang berlimpah dari apa yang kita tanam. Dengan catatan bibitnya juga pasti yang terbaik. Cara pengolahannya juga dengan cara yang terbaik. Itu kaitan perkara hasil dunia. Tapi tetap tumbuh rumput. Itulah filosofinya, bahwa sesungguhnya apa yang kita tanam baik-baik pun masih tumbuh sesuatu yang jelek dan tidak berguna. Kalau jenengan melakukan sesuatu kebaikan, amal soleh apapun kok banyak yang mengkritik, ya kita manusia biasa. Rasul saja yang akhlaknya dipercaya dulu. Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah itu dulu sebelum membawa kenabian risalah dari Al-Quran ataupun mendapatkan wahyu, itu Rasul orang yang terpercaya, terkenal. Apapun yang Rasul katakan, orang-orang Quraisy itu percaya semua. Tidak ada yang mengatakan bahwa Rasul itu seorang pembohong, tidak. Namun ketika membawa sunnah kenabian ini, wahyu dari Allah, langsung beliau ini dicap seorang pendusta. Itu seorang pembuat syair, seorang yang bodoh, orang gila, atau semacamnya. Yang lain-lain banyak sekali julukan beliau. Padahal terkenalnya Al-Amin. Nah kalau kita Al-Iman gitu. Balik. Kita tidak memiliki julukan apapun, bahkan mungkin dengan tetangga saja kita tidak terkenal baik mungkin pada saat dulu ataupun sampai sekarang. Kok kita pengen setiap aktivitas kita tidak dikritik orang-orang lain? Itu tidak mungkin, mustahil. Akan sangat sulit bagi kita untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang sesuai dengan realita yang kita inginkan semua. Karena sesungguhnya kehidupan ini tidak sebagaimana yang kita inginkan semua. Karena sesuatu yang terkadang menurut kita itu baik sekali, menurut kita, bisa jadi menurut Allah tidak. Bisa jadi kita itu sekarang belum kaya, utang kita belum lunas, ya karena kalau kita itu kaya, kita itu sombong. Bisa jadi kita itu belum siap kalau kita itu diberi kekayaan yang berlebih. Bisa jadi kita justru jauh dari ketaatan.